Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eli. Saya Rizky Aprianti. Saya Sabila Muhammad Azhara. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Dan ini adalah video proses praktikum seleksi dan adaptasi alam bab evolusi milik kami. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah daun hijau yang dipotong sebesar 0,5 cm persegi sebanyak 50 buah. Daun kering yang dipotong sebanyak 50 buah sebesar 0,5 cm persegi. Bunga berwarna yang dipotong sebesar 0,5 cm persegi sebanyak 50 buah. Kertas HVS yang dipotong sebanyak 50 buah sebesar 0,5 cm persegi. Bambu sepanjang 15 cm sebanyak 4 buah. Dan tali rafia sepanjang 5 meter. Langkah-langkah pengerjaannya adalah: setelah semua potongan bahan dicampur, sebarkan ke dalam petak sebesar 1 kali 1 meter persegi. Lalu salah satu anggota kelompok memungut potongan bahan secara acak selama 1 menit. Lalu hitung jumlah masing-masing potongan bahan yang terambil, kemudian dicatat ke dalam tabel. Ulangi kembali percobaan dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Pertanyaan: apakah warna dominan pada lapangan tempat menaburkan potongan kertas, daun, dan bunga? Jawabannya yaitu abu kecoklatan. Potongan bahan warna manakah yang paling banyak terambil? Mengapa? Jawabnya kertas putih, karena warnanya lebih kontras dibandingkan lapangan dan lebih mudah untuk diambil. Potongan bahan warna manakah yang paling banyak tertinggal? Jawabannya yaitu daun hijau. Berdasarkan data percobaan, warna apakah yang bersifat adaptif terhadap lingkungan? Jawabannya warna hijau. Berdasarkan data percobaan, warna apakah yang tidak adaptif sehingga terseleksi? Jawabannya warna putih. Seandainya warna potongan kertas, daun, dan bunga adalah warna Biston betularia, dan orang yang mengambil potongan-potongan bahan tersebut berperan sebagai predator atau pemangsa, warna manakah yang semakin lama semakin berkurang sehingga akan mengalami kepunahan? Warna manakah yang akan terus hidup dan dapat berkembang biak sehingga jumlah populasinya semakin bertambah? Berikan alasannya. Jawabannya adalah
Warna yang semakin lama semakin berkurang dan mengalami kepunahan adalah warna yang berwarna terang, yaitu putih, karena predator dapat melihat dan langsung memangsanya karena warnanya yang begitu mencolok. Warna yang akan terus hidup dan dapat berkembang biak sehingga jumlah populasinya semakin bertambah adalah warna hijau, karena warnanya yang sangat pekat dan menyatu dengan lapangan, sehingga cenderung adaptif dan tidak terlihat oleh mangsa. Jadi, dia dapat beradaptasi dalam waktu yang lama. Jelaskan hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi. Jawabannya, hubungannya yaitu seleksi alam akan terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup. Makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang relatif sangat lama. Adaptasi tersebut akan menjadi sebuah evolusi. Kesimpulannya adalah 1. Bahan yang paling banyak terambil adalah kertas putih dan yang paling sedikit terambil adalah daun kering. 2. Seleksi alam yang terjadi pada setiap individu berbeda, seperti halnya kertas, karena mencolok warnanya maka lebih dominan dan akan mudah terseleksi oleh alam. Dan semakin sama warna bahan dengan lingkungannya, maka akan mudah lolos dari seleksi alam. 3. Makhluk hidup yang dapat berkamuflase dan beradaptasi adalah makhluk hidup yang dapat lolos dari seleksi alam. 4. Bahwa proses terjadinya seleksi alam dapat dipengaruhi dari beberapa hal, seperti warna spesies, tempat melakukan percobaan, dan faktor lingkungan yang lain. Spesies yang lolos dari proses seleksi alam dapat melangsungkan hidup setelah adanya seleksi alam, sedangkan spesies yang tidak lolos oleh seleksi alam akan mati atau punah.